Kalau pulang sekolah kadang-kadang saya nakalnya nauzubillah, kadang-kadang nggak pulang lagi ke rumah. Langsung itu ada namanya Kali Keroncong itu di Manggarai. Jadi saya mandi dengan pasukan saya tuh, pakai getek. Kalau getek itu kalau saudara-saudara nggak ngerti, getek itu kedebongan yang ditusuk sama bambu. Kira-kira ada 5 kedebongan itu yang muat 2 orang 3 orang untuk jalan seperti perahu. Ya, sampai ke apa namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sekarang Haji Jajami Haja. Tapi kalau waktu kecil dipanggilnya Arja. Sekarang panggilannya dengan teman-teman saya dipanggil Bang Jaja. Sekarang umur saya berapa ya? 53 tahun. Berarti saya lahir tahun 1 November 1944. Saya berasal dari keluarga, bapak saya bernama Haji Syarif, kemudian ibu saya bernama Haja Siti Aminah. Yang berasal, kalau ayah saya dari Pondok Labu, kemudian ibu saya dari Karangtengah, yang bersebelahan kampung dari Pondok Labu. Baik, saya mau cerita waktu kecil saya nih ya. Saya waktu kecil sekolah di Salemba Beluntas. Dari mulai kelas 1 SD. Dulu SR, bukan SD. SR sampai kelas 6 di Salemba Beluntas. Salemba Beluntas itu ada di bilangan Jakarta Pusat. Di Paseban tepatnya, Kelurahan Paseban. Saya waktu kecil itu tergolong anak yang paling bandel dari seluruh kelas. Ya, kenapa dikatakan bandel? Karena setiap keluar main saya selalu ganggu-ganggu yang namanya anak perempuan. Saya bandel waktu itu. Saya buka pokoknya kisah saya di sini. Saya waktu kecil itu udah berani nyium gadis teman sekolah. Dia namanya dulu cium lari. Habis nyium lari masuk kelas, apa gitu. Nah, kemudian kegemaran saya waktu di sekolah SR, kalau main ya main kasti, main bola kaki. Boleh dikatakan saya kalau kasti di Salemba Beluntas itu jagoannya deh. Kita diadu sama mana aja udah nggak pernah kalah. Mungkin kalau yang sekarang masih ada orangnya belum meninggal, teman-teman saya sekolah, pasti dia ingat sama saya. Iya, paling bandel Arja kan? Iya, kalau pulang sekolah kadang-kadang saya nakalnya nauzubillah. Kadang-kadang nggak pulang lagi ke rumah. Langsung itu ada namanya Kali Keroncong itu di Manggarai. Jadi saya mandi dengan pasukan saya tuh, pakai getek. Kalau getek itu kalau saudara-saudara nggak ngerti, getek itu kedebongan yang ditusuk sama bambu. Kira-kira ada 5 kedebongan itu yang muat 2 orang 3 orang untuk jalan seperti perahu. Ya, sampai ke apa namanya itu, dulu namanya ada selama Kawedri Kala Hitam itu sampai belakang itu tuh, yang sekarang jadi kantornya Laksus kalau nggak salah, itu Keramat 7. Iya, sampai situ balik lagi naik jalan ke sana lagi menuju Manggarai, nyemplung lagi, begitu terus. Ya, nah, kalau pulang kadang-kadang sudah hampir bada asar baru pulang. Mak mau babe udah ngomel aja. Itu gimana sih? Mau sekolah mau apa? Sekolah mak, saya sekolah. Saya bilang, sekolah gini hari baru pulang, lu kan masuk pagi. Main-main mak ke rumah teman mah nggak boleh apa? Kita bilang gitu. Begitulah ancaman ibu sama babe begitu. Awas lo kalau besok begini lagi, gua empos lo. Ngerti nggak empos saudara? Empos itu pijit paha sampai biru tuh, itu namanya empos. Jadi anak kecil kalau belum diempos
Masih bandel, tapi kalau di empos nyerah. Saya paling suka itu nyolong. Pada suatu hari sampai ketemu sama yang punya. Itu saya dijebak. Dijebaknya begini. Rupanya punjamlang itu kesayangan istrinya yang lagi ngidam. Jadi nggak boleh dipetik kalau belum biru. Jadi saya baru mengkel-mengkel kan, kalau jamblang matangnya biru. Kalau belum matang masih hijau dia. Jadi begitu mau matang saya udah naik. Rupanya udah ditungguin gitu sama yang punya. Yang punya kebetulan itu, maaf kalau boleh saya ngomong, orang Arab. Yang punya namanya Wan Salim. Wah, nauzubillah galaknya. Tapi artinya begini. Habis dipukul kita ya dipetikin tuh jamblang, dikasih suruh bawa pulang. Dia pesan, besok lo jangan kemari lagi, awas. Kalau kemari, wah, gua kasih tahu sama lo punya orang tua ya. Begitu kira-kira. Jadi pada suatu hari itu ibu saya naruh duit bukan di tempatnya, di lepitan kain. Kain kan ibu saya suka ngewiron kain tuh, diwiron ditaruh duit, selipin duit situ, tumpuk di lemari kan nggak ketaruh tuh. Tapi saya sempat lihat. Gue dibohongin. Jadi ditaruh, saya pura-pura aja. Kebetulan waktu itu pada asar. Ya, ibu saya habis ambil wudhu, sholat kan ya, kalau di rumah tuh biasanya di kamar cukup tuh pakai sajadah, lemarinya di sini, tempat tidur di sini, begitu biasanya. Jadi waktu berdiri sholat ibu saya pelan-pelan buka lemari. Mungkin ibu saya waktu itu nggak husuk, pasti nggak husuk. Lemarinya kan terbuka, bunyi kayak lemari itu tahu sendiri kan dari jing-jing. Saya ambil tuh lembaran dulu kan, kalau nggak salah. Saya lupa itu lembaran apa namanya. Pokoknya saya ambil uangnya. Nah, saya tahunya ibu saya bahwa nggak usuh ya itu. Begitu selesai, Arja, dia panggil saya. Sini lo. Ayo mak. Duit pulangin. Siapa yang ngambil? Kain gue berarakan. Kainnya wiron berarakan. Saya dulu kalau pulang sekolah itu kadang-kadang kalau nggak mandi di kali, saya ke Gang Kenanga. Itu di Gang Kenanga dulu ada yang namanya pabrik es Union kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada pasti sekarang udah jadi itu kan segitiga Senen ya. Dulu saya itu di situ ada pabrik es. Jadi saya ngambil di sana 2 termos. Keuntungannya itu kalau 1 termos 2 es. Jadi kalau 2 termos kan 4. Nah, itu keuntungan saya. Jadi nggak beli, saya sambil dagang keliling saya hisap itu es. Keuntungan itu. Di samping itu di dalam 1 termos itu kalau nggak salah dulu picis sen gobang ya dulu ya. Belum ada rupiah 10.000, belum ada, masih begitu. Jadi hampir ya saya lakukan itu hampir seminggu sekali lah kadang-kadang kalau saya pengen usaha mau makan es nggak punya duit ya kita ambil aja. Kamu di sana kayaknya waktu itu bebas sekali, siapa aja, nggak ada pikiran nih orang mau nipu apa nggak nih anak nih, nggak ada dulu, bebas. Yang mau dagang bawa termos dikasih lebih, pulangnya store, udah itu aja. Jadi begitu kira-kira. Jadi hampir 3 hari sekali saya ke Gang Kenanga, ke pabrik es, dagang es. Keuntungannya saya makan, duitnya saya kantongin, untungnya, kemudian lebihnya saya makan. Saya memasuki SMP. Itu saya masuk SMP kalau nggak salah di sekolah SMP Kesatria. Kesatria itu di Percetakan Negara, terus dulu namanya Gang Bacang kalau nggak salah. Ya itu saya di situ SMP-nya, SMP di situ. Kalau nggak salah guru saya, kalau saya ingat dan dia mengaku, Bapak Hairul guru saya. Ya, tapi kalau Bapak masih ingat saya, bagaimana murid Jaja? Saya punya juga sejarah sama Pak Hairul baik orangnya ya. Dia kalau nggak salah guru bahasa Indonesia kalau nggak salah, itu Pak Hairul, baik sekali orangnya. Kemudian saya SMP juga mengalami suka duka. Termasuk anak yang paling bandel juga di sana. Itu seperti di SD, seperti di SR, saya suka ganggu perempuan, ya nggak boleh lihat perempuan meleng, main cium aja terus. Ada urusan pokoknya disetrap, yang penting udah nyium. Hati begitu tuh. Nah, sampai sekarang lanjut aja sampai saya ke SMA. SMA masih situ, cuman nggak terus, nggak sampai tamat ya, kelas 1.
Kelas 1 saya nggak bisa cerita, saya ada gangguan gangguan nggak, pokoknya nggak boleh tahu deh. Saya berhenti, sampai SMA di Satria saya berhenti. Kemudian setelah saya keluar dari SMA kelas 1 karena nggak sekolah, itu memang saya dikumpulin, saya dipanggil sama abang saya yang namanya Bang Arsat, itu abang saya sekarang. Itu orang yang memang ada perhatian sekali sama saya. Ya memang mungkin dipikir adeknya kan. Ditanya saya, "Lu Ja nih mau terus sekolah apa enggak?" Saya jawab kontan, saya bilang, "Enggak deh Bang, saya mau berhenti aja." Ya udah kalau berhenti udah. Nah udah. Nah kebetulan kan memang, saya punya abang kan ada usahanya itu, namanya di Bilangan Matraman itu, pasar itu. Jadi kadang-kadang saya bantu dagang, bantu-bantu saya. Kalau boleh saya cerita ya, ya saya nggak bisa, saya sedih kalau cerita, nggak bisa, ya mungkin yang seumur dengan saya tahu siapa saya ya, nggak bisa saya cerita karena sekarang saya udah alhamdulillah udah bisa hidup begini. Saya bantu kakak saya terus usaha, ya, sampai kebetulan memang dari keluarga saya yang punya sifat seni saya. Arti yang seniman, yang kalau bantu-bantu abang kadang-kadang suka menyanyi-menyanyi kecil, ya, suka nyanyi. Kadang-kadang saya tinggal ngebantuin abang saya karena saya lihat ada yang namanya bukan dangdut, orkes Melayu dulu namanya. Orkes Melayu dulu. Dulu belum pakai yang namanya keyboard, belum. Dulu masih akordion.